Kamu udah tahu belum mie gacoan itu nggak bisa disertifikasi halal karena nama-nama menunya. Jadi kan ada mie iblis, mie setan, minumannya juga ada es tuyul, es pocong. Nah karena namanya kayak gini, jadi nggak bisa disertifikasi halal deh. Terus Misue, tuh es krim yang di mana-mana ada, di demo karena katanya nggak halal. Padahal ternyata bukan karena nggak halal, tapi belum dapat sertifikasi halal. Katanya sih sudah 2 tahun sejak mengajukan permohonan sertifikasi halal, prosesnya belum selesai karena bahan-bahan impor dari Cina dan harus dicek di sana. Terus kamu tahu juga nggak kalau ada nih produk-produk non-pangan, non-makanan yang dapat sertifikasi halal? Ada loh kulkas halal, kerudung halal, dan sepatu halal. Kalau kayak gini kasusnya, jadinya sertifikasi halal tuh tepat sasaran nggak sih? Karena kan label halal tuh penting nih, terutama buat konsumen muslim. Dan mengenai konsep halal haram itu kan sebenarnya eh, bukan segala sesuatu itu haram kecuali ada label halal ya. Tapi sebenarnya segala makanan itu halal kecuali emang beberapa jenis makanan yang dinyatakan haram, yang ada dalil haram. Nah, jadinya kita sebenarnya butuh nggak sih sertifikasi halal? Halo, ketemu lagi sama aku Mela di Forbidden Questions. Tempat kita mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan seputar norma sosial, budaya, dan agama. Dan Forbidden Question hari ini adalah, sertifikasi halal itu perlu nggak sih? Jadi nih, katanya mie gacoan itu nggak bisa disertifikasi halal karena nggak memenuhi salah satu sistem jaminan halal yang telah ditetapkan oleh LPPOM MUI. Salah satu yang ditetapkan adalah ketentuan nama, merek, dan produk. Dikutip dari kriteria sistem jaminan halal HAS 23000, persyaratan nama, merek, dan produk tidak boleh mengarah pada hal yang menimbulkan kekufuran dan kebatilan. Jadi kalau misalnya nama produknya coklat Valentine, mie gongsi facai, biskuit Natal, nah itu juga nggak bisa disertifikasi halal meskipun tidak mengandung babi atau alkohol. Nah terus barang gunaan juga nih, kok bisa ya ada sertifikasi halalnya? Belum lama ini per 1 Desember 2022 bahan baku mie gacoan sudah dipastikan 100% halal. Tapi tetap belum bisa dilabeli halal kecuali nama-nama menunya yang berbau hantu itu harus diganti dulu. Konsumen muslim yang taat kan tentu saja mau mengikuti gaya hidup halal ya. MUI, Majelis Ulama Indonesia, kita kan ekspektasinya ini adalah lembaga ulama yang secara kolektif musyawarah untuk mengeluarkan fatwa termasuk dalam hal ini mengeluarkan sertifikasi halal. Konsekuensi mengkonsumsi makanan yang haram kan dosa ya. Yang muslim taat nggak mau dong dosa. Tapi ya kan nggak bisa juga meriksa makanan satu-satu di lab gitu. Ini ada mengandung babi nggak, bikin mabok nggak. Makanya bergantung sama keputusan MUI. Karena cuma MUI lembaga yang bisa menerbitkan sertifikat halal. Meskipun aku pribadi sebenarnya merasa idealnya sertifikasi halal itu fasilitas negara yang mudah dan gratis atau murah karena menyangkut kepentingan baik konsumen. Nggak tahu sih realistis apa enggak. Nah terus nih, kalau soal barang gunaan non-makanan yang disertifikasi halal, itu juga aku nggak ngerti sih. Tapi mungkin berarti ada demand-nya ya. Ada gitu orang yang mau beli baju atau sepatu, dia consider apakah MUI approve terhadap kehalalan barang itu. Sejujurnya aku belum pernah nemu orang yang terang-terangan punya preferensi kalau beli barang non-makanan harus berlabel halal sih. Nemunya ya dari brand-brand yang lagi mengiklankan produk non-makanannya itu halal gitu. Jadinya harus jelas ya nggak sih lingkup barang-barang yang bisa disertifikasi halal. Idealnya kan bahan pangan aja. Kulkas dan kerudung apa urusannya? Kalau objek non-pangan itu juga bisa disertifikasi halal, itu bikin otoritas MUI itu jadi questionable ya nggak sih? Mengenai hukumnya dalam Islam, menurut kaidah usul fiqh sebenarnya segala sesuatu itu defaultnya halal, kecuali ada dalil yang mengharamkan. Bukan default hukumnya haram kecuali diverifikasi halal oleh MUI. Nah, dalam mengenai makanan nih, semua muslim sepakat kalau babi itu haram dan minuman beralkohol itu haram. Ya udah, jadi caranya tinggal periksa aja dong, ada substansi itu atau enggak gitu kan ya. Tapi ternyata nama produk ditentuin juga nih, padahal kan barangnya tetap sama ya. Mau dinamain mie iblis atau mie bidadari surga, ya mie-nya tetap sama gitu. Jadi ternyata kok bukan cuma kandungan makanannya doang yang diperiksa, tapi nama juga diurusin. Katanya nih, kalau nama makanannya kayak gitu, katanya jadinya nggak halalan toyiban. Ya kan emang fungsinya sertifikasi halal itu buat ngasih cap halal, bukan ngurusin toyibnya. Toyiban itu kan artinya baik ya. Jadi yang baik dikonsumsi. Misalnya nasi itu kan halalan.
nasi seporsi itu halal toyiban. Tapi kalau misalnya kita makan nasi satu rice cooker penuh sendirian ya jadi nggak toyib gitu. Cabai itu halal toyiban, tapi kalau minum sambal seliter ya jadi nggak toyib, jadi nggak toyiban. Nah, masalah makanan bakal toyib atau enggak itu urusan konsumen. Bodrek nih halal nih ya, obat sakit kepala. Minum bodrek langsung 10 butir ya jadi nggak toyib. Nah, ini nih masalah toyib enggaknya tuh harusnya di luar kendali MUI. Jadi harusnya lembaga sertifikasi halal itu emang nggak ngurusin toyibnya. Itu gimana kerangka pikirnya gitu. Karena itu kan terserah konsumen ya, di luar kendali yang ngasih sertifikat halal. Ada banyak banget nih makanan yang masuk ke kategori halal, bahkan yang lebih nggak sehat nih dari babi atau minuman beralkohol, tapi tetap bisa dihukumi halal. Karena emang halal itu bukan urusan baik atau sehat untuk dikonsumsi atau enggak. Ya halal itu batasannya ya pokoknya yang sesuai ajaran Islam. Oke, selanjutnya nih masalah substansi alkohol. Ada nih yang aku nggak ngerti. Kan alkohol itu inherently haram kah? Karena banyak produk yang sebenarnya mengandung alkohol tapi nggak dihukumi haram. Kayak tape atau cuka atau obat batuk. Nah dalam Islam cuka itu makanan yang toyib, makanan yang baik. Kalau versi MUI cuka apel bisa halal kalau kandungan etanolnya di bawah 0,5%. Kalau kamu suka masak atau baking, kadang ada nih produk cuka atau saus yang non halal karena mengandung alkohol 0, dikit banget lah 0,1 gitu. Dan kayaknya juga publik nih nggak dikasih guidance yang jelas sama lembaga sertifikasi halal gimana menentukan alkohol haram dan alkohol boleh. Aku ngerasanya ini ada ketidakkonsistenan mengenai kandungan alkohol. Atau bisa aja sebenarnya konsisten tapi kita nggak tahu karena kita kan nggak tahu hasil labnya. Kita emang bisa ngecek suatu produk di websitenya MUI itu sudah certified halal atau belum. Ada di website LPPOM MUI. Tapi ya cuma gitu doang. Cuma dikasih tahu nomor sertifikat halalnya aja. Nggak ada hasil lab atau gimana prosesnya mereka memutuskan produk itu halal. Terus nih, mengenai batasan barang yang bisa disertifikasi. Ternyata kan yang cuma punya label halal bukan makanan doang nih. Tapi kosmetik dan barang-barang juga. Nah, aku jadi bertanya-tanya apakah emang konsumennya itu se-insecure itu sampai mau mengkonsumsi sesuatu yang bukan makanan tuh sampai harus divalidasi halal dulu sama MUI meskipun jelas-jelas kita bisa tahu nggak ada substansi haram di situ. Mengenai penggunaan babi sebagai bahan non-pangan itu emang nggak semua ulama sepakat haram ya. Tapi emang sih biasanya kalau taat banget ya cari aman aja gitu, consider aja haram. Nah, apa mungkin dari sini nih root cause-nya kenapa barang-barang yang nggak kita makan juga harus disertifikasi halal? Karena kita adalah konsumen muslim yang was-was dan insecure. Masa misalnya mau beli lemari harus ada label halal dulu gitu? Terakhir nih soal otoritas MUI. Apakah sudah ideal jika MUI menjadi lembaga tunggal yang punya wewenang untuk mengeluarkan fatwa dan memberikan sertifikasi halal? Itu power yang terlalu besar nggak? Mengingat konsumen muslim itu adalah konsumen yang besar. Jadi konsumen nggak punya pembanding gitu. Kalau menurut kamu gimana nih? Menurut kamu penting nggak sertifikasi halal? Kalau iya penting, barang-barang gunaan perlu sertifikasi halal juga nggak? Terus setuju nggak kalau nama produk jadi pertimbangan untuk menentukan kehalalan? Dan terakhir, soal otoritas MUI menurut kamu sudah pada porsinya dan sesuai kebutuhan atau offside? Yuk diskusiin pendapatmu di kolom komentar, like dan share video ini, jangan lupa untuk subscribe channel Forbidden Questions. Kalau ada kritik dan saran atau ada masukan topik untuk channel ini, boleh share di kolom komentar juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai habis, aku Mela mohon undur diri, sampai ketemu lagi di Forbidden Questions episode selanjutnya.